Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Salah satu hal yang membuat saya menjadi heran adalah ketika saudara-saudara kita yang muslim atau saudara-saudara kita yang berpolemik sebutlah mereka para polemikus muslim. Ketika mereka melakukan pembacaan terhadap Alkitab, mereka itu jarang sekali untuk melihat bagaimana para pemikir Kristen dalam buku-bukunya menjelaskan tentang isi Alkitab, sesuatu yang mungkin mereka tidak paham, baca lalu memahaminya. Nah, ini berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh para apologet Kristen, di mana kalau mereka mengkritisi tentang Islam, itu mereka selalu merujuk pada tafsir-tafsir yang berotoritas di dalam Islam sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada satu hal yang nanti kita akan lihat komentarnya yang menarik, di mana hal ini juga sering dilontarkan oleh para polemikus muslim untuk menghujat kekristenan, yaitu tentang 100 istri. Kalian lihat ketika para apologet Kristen membongkar di mana surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu penuh dengan hal-hal yang seperti demikian, itu berbeda dengan kekristenan. Mereka mulai mencari ayat-ayat dalam Alkitab yang menurut mereka sekiranya terdengar seperti apa yang mereka yakini. Padahal mereka tidak mau cari tahu apakah betul orang Kristen uh, berbicara, Alkitab berbicara tentang janji seperti itu. Mereka tidak mau cari tahu karena apa? Tujuan mereka bukan mencari kebenaran, tetapi berpolemik. Nah, kita lihat salah satu komentar yang terkait dengan apa yang ingin saya tunjukkan kepada saudara-saudara. Ini adalah komentar, saya tidak tahu ini dia Kristen atau Islam, tapi dari komentarnya kelihatannya dia adalah Islam. Bapak Pendeta dan umat Kristen semua, ini dia berkomentar di salah satu video saya. Untuk apa Yesus menjanjikan mengganti 100 kali lipat istri sebagaimana Matius 19 ayat 29 dalam terjemahan MILT. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Nah, untuk apa ini? Nah, inilah yang saya katakan, kalau mereka membaca sesuatu yang seperti ini, maka mereka mulai berpikiran yang aneh-aneh. Itulah pentingnya ketika saudara yang dari luar Kristen ya, yang Muslim, pentingnya kalian membaca buku-buku dan melakukan riset dengan sumber-sumber yang berotoritas dalam menafsirkan kitab suci, khususnya Alkitab. Sama seperti orang-orang Kristen ketika membaca Al-Quran dan membaca tafsirnya, itu mereka membacanya secara jujur. Mereka membaca secara jujur supaya mengerti ayat Quran ini maksudnya apa. Mereka merujuk kepada tafsir yang berotoritas, At-Tabari, Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Coba kalian terapkan hal itu kepada iman Kristen. Dalam artian begini, ketika kalian mendapatkan ayat-ayat seperti ini, cobalah untuk mencari buku yang berotoritas dalam menjelaskan hal ini. Nah, itu saran saja untuk saudara-saudaraku yang Muslim. Nanti sebentar kita akan lihat penjelasannya. Tapi selain daripada itu, saudara, lihat Matius 19 ayat 29. Sebenarnya tidak perlu untuk terjemahan dari MILT, tapi di dalam Lukas juga sebenarnya menuliskan tentang istri. Nah, Matius kalau misal terjemahan baru itu tidak menuliskan tentang istri, tetapi Lukas itu menuliskan tentang istri. Nanti kita akan lihat mengapa demikian. Dan apakah yang dimaksudkan adalah istri secara harfiah, atau ayah secara harfiah, atau ibu secara harfiah. Dijanjikan kepada orang-orang yang meninggalkan rumah, yang meninggalkan segala sesuatu kehidupannya di dunia untuk mengikuti Yesus. Apakah akan mewarisi itu di surga ataukah bagaimana penjelasannya? Nah, kita lihat salah satu penjelasan dari seorang murtadin. Kita akan lihat penjelasannya dan beliau ini akan menjelaskannya dari segi kritik tekstual, tapi juga dari segi makna dari apa yang dikatakan di dalam Matius 19 ayat 29. Oke, kita simak videonya. Tidak sedikit orang salah memahami arti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas tentang seseorang yang meninggalkan ayahnya, ibunya, anak-anaknya, ladangnya, rumahnya, bahkan istrinya demi Injil dan demi nama Tuhan. Maka orang itu akan mendapat 100 kali lipat ganda.
Dan tidak sedikit orang Islam, para akademisi dan apologet Islam menggunakan ayat-ayat itu sebagai bukti bahwa orang Kristen pun dijanjikan 100 istri nanti di surga. Padahal ayat yang menyatakan akan mendapat 100 istri itu tidak ada. 100 kali lipat itu hanya ditujukan kepada rumah, kepada saudara-saudara, kepada ibu, kepada anak-anak dan ladang, bukan untuk istri. Nah, kalau kita baca dalam ayat pasal-pasal kitab yang membahas hal itu, ada kata masa ini, yang artinya orang itu akan menerima waktu orang itu masih hidup, bukan pada masa yang akan datang yang sering diterjemahkan di surga nanti. Nah, kebiasaan-kebiasaan hanya membaca ayat Alkitab sekilas dan tidak memahami tekstual, bahasa asli Alkitab, latar belakang, dan konteks, pasti akan membuat arti dalam teks Alkitab itu menjadi blur, bahkan menghasilkan sebuah kesimpulan yang keliru dan menyesatkan. Nah, apalagi kalau sifatnya Bapak Ibu yang paling sering digunakan oleh orang, khususnya kepada para apologet yang suka comot-comot ayat tanpa memperhatikan konteks dan relasi antar paragraf, antar pasal, dan kitab, atau yang saya sebut sebagai teologi maling, mengambil apa yang bermanfaat hanya bagi dirinya sendiri. Ditambah lagi, orang yang comot-comot ayat tersebut belum membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu minimal 7 kali Bapak Ibu, secara rutin dan teratur. Nah, biasanya saudara-saudara kita yang dari Islam suka dengan istilah gunakan akal sehat. Nah, sebenarnya kalau kita gunakan akal sehat Bapak Ibu, kalau kita mengacu kepada ayat 100 kali lipat itu, nah apa mungkin saya seorang diri memiliki 100 ayah kandung? Karena kalau misalnya saya tinggalkan ayah kandung saya demi Injil, maka sesuai dengan ayat itu dikatakan akan mendapat 100 kali lipat. Berarti saya punya 100 ayah kandung dong. Ingat, bukan hanya istri yang disebutkan pada ayat-ayat yang suka dikutip dan dicomot-comot oleh para apologet Islam, termasuk juga ayah kandung. Nah, sebenarnya itu saja sudah cukup untuk membuat kita sadar bahwa arti 100 kali lipat di situ bukanlah benar-benar 100 kali lipat eksak, literal, tetapi sebuah kiasan yang menggambarkan kenyamanan, kedamaian, kepuasan, sukacita yang diberikan Tuhan bagi orang yang memberitakan Injil yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang kita miliki saat. Kita akan dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu. Literatur yang pertama adalah An Exposition of the New Testament. Yang kedua adalah Translator's Notes of Luke. Yang ketiga adalah The Greek New Testament according to Family 35. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab yang sumber penerjemahannya adalah Nestle Aland United Bible Society seperti Lembaga Alkitab Indonesia dan lembaga-lembaga penerjemahan yang lain, maka kita bisa lihat di sini khusus untuk istri Bapak Ibu, dalam Matius 19 ayat 27 sampai 30 itu tidak ada disebutkan di sana. Markus 10 ayat 28 sampai 31 istri tidak disebutkan di sana. Sementara di dalam Lukas 18 ayat 28 sampai 30 istri disebutkan di sana. Yang lainnya rumah, saudara, orang tua, anak-anak disebutkan di sana. Seolah-olah kontradiksi. Matius dan Markus tidak menuliskan istri, sementara Lukas menuliskan istri. Nah, bagaimana solusinya? Seperti yang selalu kita gunakan, textual criticism. Nah, kita lihat dulu dalam teks Yunaninya Bapak Ibu, Matius 19, 66% dari manuskrip Yunani Perjanjian Baru menuliskan gineka yang artinya istri. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-10, 98,1% manuskrip Yunani menuliskan hal itu. Hanya Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus dan beberapa kodeks yang lain yang tidak menuliskan. Itu pun hanya 1,8%. Kita lihat ke Lukas. Di Lukas, gineka dituliskan 97%. Jadi kalau kita buat Alkitab dengan teks sumber Bizantin teks, baik Matius, Markus, Lukas sama-sama menuliskan istri di sana. Jadi dengan pendekatan tekstual criticism Bapak Ibu, istri pun disebutkan di sana. Jadi tidak ada kontradiksi. Matius, Markus, Lukas sama-sama menuliskan istri. Nah, apakah itu berarti bahwa orang Kristen akan memperoleh istri sampai 100 orang di surga, Pak Jul? Jawabannya tidak. Kita lihat dulu, 100 kali lipat itu ditujukan untuk siapa? Kalau kita perhatikan dalam teks Yunani kitab Markus, perhatikan kata ekaton taplasiona.
Hekatonta plasiona yang artinya 100 kali lipat di ayat 30 itu, di sana hanya ditujukan kepada oikias yang artinya rumah, adelpus dan adelpas, saudara laki-laki dan saudara perempuan, materas itu untuk ibu, tekna itu adalah anak-anak, dan agrus adalah ladang. Sementara gineka yaitu istri tidak ada disebutkan di ayat 30 Bapak Ibu. Jadi ungkapan 100 kali lipat untuk istri itu hanya terjadi karena mencomot ayat yang hanya fokus pada ayat 29 dan membuat sendiri kesimpulan dari ayat itu tanpa memperhatikan dan melihat kelanjutan di ayat-ayat berikut. Kalau kita baca di ayat 29, memang kesannya 100 kali lipat akan dapat untuk istri. Sementara di dalam ayat 30, 100 kali lipat tidak disebutkan di sana untuk istri. Selanjutnya, apakah orang Kristen akan memiliki 100 istri di surga? Jangankan 100, satu istri pun tidak akan. Kalau kita baca dalam Matius 22 ayat 30, nanti ketika orang yang sudah meninggal dihidupkan kembali, mereka tidak akan berpasang-pasangan lagi, tetapi hidup tanpa pasangan seperti semua malaikat di surga. Dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 25, kelak waktu orang mati dihidupkan kembali, mereka tidak akan berpasang-pasangan lagi. Tiap orang akan hidup tanpa pasangan seperti malaikat-malaikat di surga. Jadi tidak ada kawin dan mengawinkan dalam surga orang Kristen, Bapak Ibu. Tuhan Alkitab tidak mengajarkan ada pernikahan di surga. Nah, selanjutnya kita akan bahas 100 kali lipat yang diterima itu terjadi waktu kapan, Pak Jul? Itu terjadi pada waktu orang yang memberitakan Injil itu masih hidup di bumi, bukan pada waktu dia berada di surga. Kita lihat di dalam literatur ini. Ungkapan di zaman ini secara harfiah adalah saat ini atau masa ini. Itu mengacu pada waktu sekarang ketika orang-orang itu masih hidup di bumi. Jadi 100 kali lipat itu diterima pada waktu orang yang memberitakan Injil itu masih hidup di bumi, bukan di surga. Nah, apakah yang menerima berlipat-lipat sampai 100 kali lipat itu benar-benar 100 kali lipat, Pak Jul? Jawabannya tidak. Kita lihat di dalam literatur. Ungkapan berlipat kali menyiratkan sebuah perbandingan. Yesus membandingkan upah yang akan diterima para murid dengan apa yang sudah mereka tinggalkan. Ungkapan itu menunjukkan bahwa apa yang akan mereka terima jauh lebih berharga dan lebih besar daripada apa yang telah mereka korbankan demi mengikuti Yesus. Di dalam literatur lain, bukan rumah, bukan orang tua, bukan saudara-saudara, dan yang lain sebagainya, tetapi yang dimaksud adalah kenyamanan, damai sejahtera, kepuasan, kesenangan yang hal-hal itu tidak dapat ditemukan ketika memiliki ayah, ibu, anak-anak, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Jadi, pemahaman bahwa orang Kristen akan memperoleh 100 istri di surga itu adalah sebuah kesalahpahaman pembaca yang suka comot-comot ayat. Karena sudah jelas ayatnya yang mengatakan 100 kali lipat itu akan diterima waktu masih hidup di dunia, bukan saat di surga. Kedua, 100 kali lipat itu tidak ditujukan untuk istri, tetapi ditujukan untuk rumah, untuk ibu, untuk anak-anak, dan ladang. Dalam Alkitab, setelah manusia dibangkitkan, tidak ada kawin dan mengawinkan di surga. Orang akan menjadi seperti malaikat di surga tanpa pasangan lawan jenisnya, tanpa istri atau tanpa suami. Nah, maksud dari 100 kali lipat bukanlah 100 kali lipat secara exact number, tetapi itu adalah sebuah ungkapan seorang penginjil akan memperoleh kenyamanan, damai sejahtera, kepuasan, kesenangan yang jauh lebih berharga dan lebih besar daripada apa yang mereka telah korbankan demi mengikuti Yesus dan demi memberitakan Injil. Nah, kita perlu harus paham Bapak Ibu, orang yang suka menggunakan teologi Malik, mengambil apa saja yang menurutnya berharga dan yang bisa mendukung statementnya, dan meninggalkan apa yang tidak berharga dan yang tidak mendukung statement.